Kamu gila? Hah? Ini keadaan darurat. Cepat, minggir. Kamu hanya office boy. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang begitu menyentuh. Tentang seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai office boy. Yang dihina, direndahkan, bahkan dianggap tidak berharga. Namun tidak ada yang tahu. Di balik seragam lusuhnya, ia membawa masa lalu besar yang disembunyikan rapat-rapat. Dan pada hari ketika ayah sang CEO cantik jatuh pingsan di hadapan para investor, dialah satu-satunya orang yang mampu mengembalikan napas lelaki itu. Inilah kisah tentang hati yang tulus, tentang penyesalan, dan tentang seseorang yang kembali bukan karena janji, melainkan karena cinta yang tak pernah ia akui. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu kota belum sepenuhnya terbangun ketika sinar matahari pertama memantul di dinding kaca gedung Wijaya Group. Gedung itu berdiri menjulang seperti raksasa yang selalu berjaga, menyimpan ribuan langkah karyawan dan jutaan keputusan penting yang menentukan hidup banyak orang. Di bawahnya, lalu lintas mulai bergerak pelan. Suara klakson dan deru mesin membangunkan suasana kota. Namun bagi Alea Wijaya, pagi itu terasa berbeda. Di meja makan apartemen mewahnya, ia berdiri dengan kedua tangan memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia menatap ayahnya yang duduk di kursi seberang. Tuan Wijaya, sang pendiri perusahaan, mengenakan kemeja putih rapi dengan lengan yang sedikit digulung. Rambutnya memutih seluruhnya. Namun sorot matanya tetap tajam seperti dahulu. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres pagi itu. Sejak Alea bangun, ia melihat ayahnya sempat menahan napas dan memijit pelan bagian dadanya. Gerakan kecil yang hampir tidak terlihat, namun cukup membuat perasaannya tidak tenang. Ayah benar-benar mau ke kantor hari ini. Suara Alea pelan tapi terisi kecemasan yang tidak dapat ia sembunyikan. Tuan Wijaya tersenyum kecil. Senyum yang dulu selalu menenangkan Alea saat kecil. Rapat hari ini penting. Investor luar negeri datang langsung. Ayah ingin hadir. Alea menggeleng. Hatinya gelisah. Ayah bisa istirahat. Aku yang memimpin rapat. Semua materi sudah siap. Ayah baik-baik saja. Tuan Wijaya menjawab cepat. Namun tangannya kembali menyentuh dada kirinya sebentar. Seolah ada rasa tidak nyaman. Ia menyembunyikan gerakan itu dengan menarik napas panjang. Ayah hanya lelah sedikit. Alea memperhatikan gerakan itu. Semakin yakin ada yang salah. Namun ia tahu, ayahnya keras kepala. Sejak muda, ia selalu memaksa diri berdiri bahkan ketika tubuhnya meminta untuk berhenti. Kalau begitu, janji sama aku. Alea menahan napas sejenak. Kalau ayah merasa pusing sedikit saja, atau napas terasa berat, ayah langsung duduk atau keluar dari rapat dan istirahat. Tuan Wijaya tertawa kecil. Kamu ini terlalu banyak khawatir. Namun ia melihat wajah putrinya yang serius, dan ia menghela napas. Baik, Nona CEO. Ayah janji. Alea tidak tersenyum. Ia hanya menunduk, memutar cangkir di tangannya. Ada ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketakutan yang sejak semalam mengikutinya. Dan pagi ini menjadi lebih kuat. Mereka berdua akhirnya bersiap menuju kantor. Saat lift apartemen turun menuju lantai dasar, Alea mencuri pandang ke arah ayahnya. Wajah tua itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Mobil hitam perusahaan sudah menunggu. Begitu pintu ditutup dan mobil melaju perlahan menuju pusat kota, Alea bersandar sambil melihat jalanan yang ramai. Supir menjaga kecepatan agar perjalanan terasa mulus. Ya. Alea memecah keheningan. Tuan Wijaya menatap keluar jendela,
memperhatikan gedung-gedung yang melintas. Kalau semua ini hilang suatu hari nanti, gedung-gedung, saham, rapat besar, ayah masih bahagia tidak? Pertanyaan itu membuat Tuan Wijaya tertegun. Ia menoleh, memandang putrinya lama. Yang hilang itu bangunan, uang, angka. Semua bisa dicari lagi. Ia memegang tangan Alea. Tapi kalau yang hilang adalah kamu, ayah tidak akan pernah baik-baik saja. Alea memejamkan mata sejenak. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menusuk lebih dalam daripada biasanya. Ia mencengkeram ujung roknya, menyembunyikan rasa haru. Mobil memasuki halaman Wijaya Group. Para satpam memberi salam hormat. Beberapa karyawan mempercepat langkah, menahan napas ketika melihat mobil itu tiba. Waduh, bos besar datang sama CEO. Hari ini rapat investor, pasti tegang. Bisikan itu terdengar dari beberapa sudut halaman. Alea biasa mendengar komentar seperti itu. Namun hari ini semuanya terasa lebih berat. Ketika Alea turun dari mobil, suara haknya berketuk di lantai marmer lobi. Ia terlihat anggun, tegas, dan kuat. Namun hati kecilnya masih dipenuhi rasa was-was. Di sisi lain halaman, dekat area parkir motor, seorang pemuda dengan seragam biru kusam sedang mengepel lantai sambil menunduk. Gerakannya rapi, pelan, dan sangat teliti. Namanya Raka, office boy yang hampir tidak pernah diperhatikan. Seragamnya sudah pudar, sepatu buluk dan sedikit basah. Namun wajahnya bersih, dan matanya memiliki sorot lembut yang jarang terlihat pada pekerja kasar. Saat mobil hitam bos besar tiba, Raka menghentikan gerakannya. Ia melihat sekilas ke arah pintu lobi, menatap sosok tua yang turun dari mobil. Matanya memikirkan sesuatu, namun tidak ada yang keluar dari mulutnya. Sorot matanya berubah lembut, seperti menyimpan kisah yang orang lain tidak tahu. Namun supervisor kebersihan sudah memanggilnya keras. Raka, cepat bereskan lantai lobi. Jangan sampai ada setitik air pun. Banyak tamu penting hari ini. Raka mengangguk cepat. Iya, Pak. Ia kembali bekerja. Pel digerakkan. Air sabun tipis membentuk kilau di atas marmer. Ia memastikan tidak ada yang licin, tidak ada jejak sepatu, tidak ada noda kecil pun. Seakan ia sedang mempersiapkan sesuatu yang ia sendiri tidak sadari. Di lobi, Alea berjalan masuk bersama ayahnya. Lift direksi terbuka, dan mereka naik ke lantai tertinggi. Saat lift naik melewati lantai demi lantai, Alea memperhatikan ayahnya lagi. Napasnya terdengar lebih berat, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum. Yah, kalau nanti merasa tidak kuat, langsung bilang. Jangan menahan diri. Iya, Nona CEO, jawab Tuan Wijaya sambil tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada guratan lelah yang tidak bisa disembunyikan. Lift tiba di lantai direksi. Pintu terbuka, memperlihatkan koridor elegan dengan lantai kayu mengkilap, lampu hangat, dan foto-foto perjalanan panjang perusahaan terpajang di dinding. Alea berhenti sebentar di depan salah satu foto. Foto saat ia dilantik menjadi CEO menggantikan ayahnya. Wajahnya di foto terlihat percaya diri, namun hatinya saat itu penuh ketakutan. Ayah ingat hari ini, kata Alea pelan. Bagaimana mungkin lupa? Tuan Wijaya tersenyum. Itu hari ketika ayah menyerahkan mimpinya padamu. Alea menunduk, merasakan dadanya hangat namun juga berat. Di ruang rapat utama, para investor sudah mulai berdatangan. Jagat bisnis tampak berkumpul di ruangan itu. Jas mahal, jam tangan mewah, suara ringan yang penuh perhitungan. Alea menyambut mereka dengan senyum profesional. Sebagai CEO, ia harus terlihat teguh, meski hatinya masih khawatir tentang ayahnya yang duduk di kursi utama. Presentasi dimulai. Grafik naik turun. Angka-angka terlihat jelas di layar besar. Alea berbicara tegas. Setiap kalimatnya menunjukkan bahwa ia adalah penerus sah dari seorang legenda bisnis. Namun di sampingnya, Tuan Wijaya mulai merasakan pusing yang aneh. Ruangan sedikit berputar. Suara-suara terdengar jauh, seperti datang dari balik dinding tebal. Ia mencoba mengatur napas.
Tangannya meraih tongkat kecilnya. Genggamannya melemah. Alea menoleh sesaat, tetapi ia masih harus melanjutkan presentasi. Tuan Wijaya duduk di kursi utamanya, tangan bertumpu pada meja kayu besar. Wajahnya berusaha tetap fokus mengikuti penjelasan putrinya. Namun di balik ketenangannya, sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya rasa berat di pelipis. Kemudian penglihatan sedikit berbayang. Cahaya lampu di langit-langit tampak lebih terang dari biasanya, seolah menusuk lurus ke matanya. Ia memejamkan mata sepersekian detik, mencoba meredakan denyut yang tiba-tiba menghantam bagian belakang kepalanya. Alea masih berbicara. Para direksi mengangguk pelan, sebagian mencatat. Tidak ada yang menyadari bahwa Tuan Wijaya mulai kehilangan keseimbangan. Ia menarik napas dalam. Namun napas itu tidak terasa penuh seperti biasanya, lebih seperti tersangkut di tengah dada. Dadanya mengencang, seperti ada tangan besar yang menekan dari dalam. Tangannya bergerak pelan ke arah tombol pena di meja, berusaha memberi isyarat kecil. Tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan gerakan itu. Suara Alea seakan menjauh. Bukan karena ia berhenti berbicara, telinganya mulai memudar, mengirimkan suara seperti gema dari tempat yang sangat jauh. Ruang rapat perlahan berputar. Dinding kaca tampak berjalan mundur. Alea menoleh sekilas, hanya melihat ayahnya memijat pelipis. Ia mengira itu hanya kelelahan. Jadi ia melanjutkan presentasi sambil menurunkan volume suaranya sedikit. Tuan Wijaya mencoba bicara. Tidak ada suara yang keluar. Ia menatap Alea. Pandangan itu berusaha keras memanggil. Namun suaranya hilang sebelum sempat lahir. Napasnya terputus beberapa kali. Tangannya menggapai pegangan kursi, tetapi cengkramannya melemah. Detik berikutnya terasa panjang. Panjang, dan sangat sunyi. Hanya detak jantungnya yang terdengar memukul keras di dalam kepala. Matanya bergetar, tubuhnya condong ke samping. Dan lalu, krup. Suara kursi terdorong keras menghentikan seluruh percakapan. Alea membalikkan badan dengan sangat cepat. Matanya membelalak. Tuan Wijaya sempat mencoba menahan tubuhnya dengan satu tangan di atas meja, tetapi kekuatannya hilang sepenuhnya. Tubuhnya terjatuh dari kursi, menghantam lantai marmer ruang rapat dengan suara berat. Di luar ruangan, Raka baru saja selesai menyiapkan minuman untuk dibawa ke dalam rapat. Teh hangat, kopi hitam, air mineral. Ia memeriksa semuanya dan memastikan tidak ada yang tumpah. Namun saat hendak berjalan, tiba-tiba pikirannya diguncang oleh sesuatu. Bayangan samar muncul dalam ingatannya. Sosok tua yang memegang dadanya. Nafas berat. Suara yang pernah mengajarinya sesuatu. Kalau suatu hari ada seseorang pingsan, ingat titik itu. Titik di pergelangan. Ingat tekanan itu. Itu bisa menyelamatkan nyawa. Raka tersentak kecil. Nampan hampir miring di tangannya. Ia menelan ludah. Hatinya mendadak gelisah. Seperti tubuhnya mengirim isyarat yang tidak bisa ia jelaskan. Suasana ruang rapat yang sejak tadi begitu tegang namun teratur tiba-tiba berubah menjadi kekacauan yang tidak terbayangkan. Para investor bangkit dari kursi masing-masing. Beberapa menjatuhkan pulpen dan map tebal berisi laporan penting. Suara kursi bergeser keras. Teriakan kecil bercampur dengan napas panik yang tidak bisa disembunyikan siapapun. Alea membeku sejenak. Tubuhnya tidak sanggup bergerak ketika melihat ayahnya terjatuh ke lantai marmer ruang rapat. Tongkat kecil milik Tuan Wijaya terlempar ke samping, memantul pelan sebelum berhenti di dekat kaki salah satu investor. Ayah! Suara Alea pecah, nyaris tidak terdengar. Ia langsung berlari, lututnya hampir kehilangan tenaga saat ia bersimpuh di sisi tubuh ayahnya yang terkulai. Tangan Alea gemetar saat meraih wajah ayahnya. Ayah, buka mata. Ayah dengar aku kan? Napas Tuan Wijaya berat. Terdengar seperti seseorang yang berusaha menarik udara yang tidak bisa lagi ia jangkau. Matanya tertutup rapat, dahi berkeringat dingin, dan warna kulitnya mulai berubah pucat ke abu. Ada yang bawa obat? Dokter? Cepat panggil bagian medis. Suara salah satu direksi terdengar panik. Sekretaris Alea berlari keluar sambil menelpon ruang kesehatan perusahaan. Siapkan berangkar.
Ke ruang rapat utama lantai 32. Cepat. Investor lain berdiri dengan wajah pucat. Ada yang memegang kepala, ada yang menggigit bibir sambil menatap layar presentasi yang masih menyala. Seakan tidak percaya tragedi ini benar-benar terjadi di depan mereka. Namun Alea tidak peduli dengan apapun selain napas ayahnya yang semakin berat. Yah, tolong buka mata. Ayah janji sama aku tadi pagi. Ayah janji tidak akan memaksakan diri. Air mata yang sejak tadi ia tahan mulai mengalir. Jatuh ke tangan ayahnya. Ia mengusap dada ayahnya, berusaha tetap tenang, namun seluruh tubuhnya bergetar. Dalam dunia bisnis, Alea terkenal sebagai wanita muda yang tegas, dingin, dan hampir tidak pernah memperlihatkan emosi. Namun hari itu, seluruh pertahanannya runtuh di depan semua orang. Pintu ruang rapat terbuka lebar saat dua petugas dari ruang medis perusahaan berlari masuk sambil membawa brankar. Angkat ke atas. Cepat. Napasnya melemah. Seluruh ruangan bergerak bersama membantu mengangkat tubuh Tuan Wijaya ke atas brankar. Alea berjalan mengikuti. Tangannya tetap menggenggam tangan ayahnya yang terasa semakin dingin. Lift khusus darurat di ujung koridor langsung terbuka. Petugas medis menekan tombol menuju lobi dan lift melaju turun dengan kecepatan khusus. Di dalam lift sempit itu, napas Alea terdengar semakin panik. Ia menatap wajah ayahnya yang tidak kunjung sadar. Suara detak jantungnya sendiri berdentum keras, seakan memenuhi seluruh ruangan. Bertahan, yah. Suara Alea patah di tengah. Ketika lift terbuka di lobi, ambulans sudah tiba di depan pintu. Pasti sudah dikabari oleh sekretarisnya. Alea tak peduli itu, yang terpenting sekarang ayahnya. Para satpam berlari membuka jalan. Beberapa karyawan berhenti bekerja dan menutup mulut mereka saat melihat brankar didorong keluar. Namun sebelum tenaga medis bergerak mendekat, seseorang tiba-tiba berlari dari arah samping lobi. Raka. Tanpa berpikir panjang, tanpa peduli tatapan karyawan lain, ia langsung berlutut di depan brankar, tepat menghalangi jalan yang harus dilalui petugas medis. Berhenti dulu. Tolong berhenti sebentar. Suaranya bergetar namun tegas. Raka, minggir. Supervisor kebersihan berteriak marah. Kamu gila? Ini keadaan darurat. Saya mohon, beri saya 1 detik saja. Hanya 1 detik. Raka menunduk. Kedua tangannya terangkat. Memohon. Alea menoleh dengan wajah yang berubah dari panik menjadi kemarahan yang tidak bisa ia tahan. Kamu pikir ini apa? Hidup ayahku di ujung tanduk. Minggir. Suara Alea menggema di seluruh lobi. Beberapa karyawan mulai berbisik. Itu office boy kan? Dia ngapain ikut campur? Bukan urusan dia. Dasar orang tidak tahu diri. Supervisor mendekat, mendorong Raka dengan kasar agar bangkit berdiri. Namun Raka bertahan, tetap berlutut. Saya tidak minta dipercaya. Saya hanya minta kesempatan menolong. Suaranya serak, penuh rasa takut sekaligus keyakinan. Alea mendekat dan mencengkeram keras seragam lusuh Raka. Kamu tidak ada hak apapun. Kamu cuma office boy. Raka menatap mata Alea, tidak membalas kata kasarnya, tidak membela diri. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya mohon, beri saya kesempatan ini. Kesempatan apa? Kamu bahkan bukan perawat. Alea mulai kehilangan kendali. Kalau kamu bisa bangunkan ayahku sekarang. Alea mengeluarkan kalimat yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kau akan jadi suamiku. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Ucapan itu terlontar dari kecemasan, ketakutan, dan putus asa. Ia tidak serius. Ia tidak dalam keadaan sadar penuh. Tetapi kata-kata itu sudah keluar, terdengar oleh seluruh lobi perusahaan. Namun Raka tidak tersenyum. Ia tidak kaget. Ia tidak memandang rendah ucapan itu. Ia hanya berkata pelan, penuh ketenangan yang aneh. Saya tidak mengejar itu. Saya hanya ingin menolong. Petugas medis hendak menarik Raka, tetapi ia mengangkat tangan sebentar. Biar saya pegang tangannya. Hanya sebentar. Tanpa menunggu izin, Raka menyentuh pergelangan tangan kiri Tuan Wijaya.
bagian di mana nadi terasa paling lemah. Ia menutup mata. Ia menarik napas. Jari-jarinya menekan titik tertentu dengan gerakan yang sangat terlatih, seolah ia pernah melakukannya bertahun-tahun lalu. Semua orang menahan napas. Lobi perusahaan yang biasanya penuh suara kini berubah menjadi ruangan tanpa bunyi, tanpa gerakan. Hanya terdengar suara napas Alea yang tersengal-sengal dan detakan jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. 5 detik, 8 detik, 10 detik. Tepat ketika Alea hendak menarik Raka menjauh, Tuan Wijaya menghela napas panjang. Tubuhnya tersentak kecil. Sedikit warna kembali ke kulit wajahnya. Lalu bibirnya bergerak. Ah! Alea! Suara itu sangat pelan, tetapi nyata. Alea menutup mulutnya. Lututnya lemas. Ya Tuhan! Ayah! Petugas medis langsung mengambil alih, memeriksa kondisi Tuan Wijaya dengan cepat, lalu menarik Brankar ke arah ambulans. Alea hanya bisa berdiri mematung. Air matanya mengalir begitu saja. Sementara itu, Raka mundur selangkah, menundukkan kepala. Ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tidak mengharapkan pengakuan. Tidak mengharapkan balasan apapun. Ia hanya menatap tangan Tuan Wijaya yang tadi dipegangnya, seperti seseorang yang menyentuh kenangan lama yang hampir hilang. Ketika ambulans menutup pintu dan melaju ke rumah sakit, Alea baru sadar bahwa sosok yang ia hina barusan adalah sosok yang mungkin baru saja menyelamatkan nyawa ayahnya. Namun sesuatu dalam tatapan Raka membuat Alea lebih bingung, lebih takut, dan lebih penasaran daripada sebelumnya. Siapa sebenarnya lelaki ini? Mengapa ia begitu yakin bisa menolong? Dan mengapa teknik yang ia gunakan seolah bukan sesuatu yang umum diketahui? Alea berdiri terpaku, tidak mampu bergerak, tidak mampu berpikir. Sedangkan Raka, tanpa menunggu siapapun, berbalik dan kembali mengambil pel mop di sudut lobi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sirine ambulans meraung memecah keramaian kota. Mobil itu melaju cepat, menikung dan menembus padatnya jalanan dengan lampu merah yang terus berkedip. Di dalamnya, Tuan Wijaya berbaring dengan wajah pucat. Napasnya naik turun tidak beraturan. 2 petugas medis berusaha menstabilkan kondisinya, sementara satu lagi duduk di depan, berteriak melalui radio untuk meminta jalur terbuka. Di sisi lain, mobil kedua membawa Alea. Tangannya gemetar, memegang tas kecilnya erat-erat. Jari-jarinya mengusap layar ponsel yang tidak ia buka sejak kejadian itu. Napasnya pendek-pendek, dada terasa sesak, dan pikirannya kacau. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan tubuh ayahnya yang jatuh. Tidak bisa menghapus suara napas ayahnya yang tersengal-sengal. Tidak bisa berhenti memikirkan wajah Raka yang berlutut. Meminta izin dengan mata dipenuhi rasa takut namun juga keyakinan yang aneh. Ia ingin menemani ayahnya di dalam mobil ambulan. Tapi keterdiamannya selama beberapa detik tadi di lobi membuatnya tertinggal. Ya Tuhan! Alea hampir berbisik. Tolong selamatkan ayah. Begitu ambulans tiba di rumah sakit, pintu dibuka cepat dan para petugas menarik Brankar menuju ruang gawat darurat. Dokter-dokternya sudah menunggu, bersiap dengan alat bantu napas, monitor detak jantung, dan suntikan untuk stabilisasi tekanan darah. Alea, tetap di luar dulu. Salah satu dokter memegang bahunya. Kami harus bekerja cepat. Kamu tidak boleh ikut masuk. Pintu ruangan tertutup. Lampu peringatan menyala merah. Alea terdorong berjalan mundur hingga punggungnya bersandar pada dinding koridor rumah sakit. Lututnya terasa ingin roboh. Beberapa detik kemudian, sekretaris Alea tiba dengan napas terengah, membawa tas dan berkas-berkas yang tadi tertinggal di ruang rapat. Bu, bagaimana kondisi Tuan Besar? Alea menggeleng. Bahkan sekadar membuka mulut terasa berat. Sekretaris itu menurunkan tas ke lantai. Kemudian memeluk Alea pelan. Pelukan yang tidak lama, tidak bising, hanya diam dan hangat. Alea yang sejak tadi menahan diri akhirnya jatuh dalam pelukan itu, menangis perlahan. Di sudut koridor, beberapa karyawan yang menyusul ke rumah sakit berdiri diam, tidak berani mendekat. Ada yang menunduk, ada yang saling berbisik pelan.
Semuanya tidak menyangka hari yang seharusnya berjalan normal berubah menjadi hari yang paling menegangkan dalam sejarah perusahaan. Namun ada satu orang yang tidak terlihat di antara mereka. Raka. Ia tidak ikut ke rumah sakit. Setelah kejadian di lobi, setelah Tuan Wijaya sadar untuk beberapa detik dan dipindahkan ke ambulans, Raka kembali ke pojok lobi, memegang pel mop yang tadi ia jatuhkan. Supervisor kebersihan memarahinya. Kenapa kamu barusan berani berlutut di depan Brankar? Mau mati kamu. Kalau sampai direksi lihat kamu menghalangi, kamu bisa dipecat hari ini juga. Namun Raka tidak melawan. Ia hanya mengatakan pelan. Maafkan saya, Pak. Lalu ia mengepel lantai yang basah oleh air mata Alea, debu sepatu, dan sisa roda Brankar yang memanjang seperti garis perpisahan. Sementara itu, di rumah sakit, jam berjalan lambat. 1 jam terasa seperti 10. 2 jam terasa seperti 1 hari penuh. Alea! Suara lembut seorang perawat mendekat. Mau minum dulu? Alea menggeleng. Tolong, beritahu saya begitu ayah saya sadar. Perawat itu mengangguk. Di koridor, Alea duduk di kursi plastik biru, memandang lantai yang mengkilap. Ia mendekap kedua tangannya di dada, merasakan tubuhnya kedinginan meski ruangan itu cukup hangat. Di benaknya, adegan 1 jam lalu terus berulang seperti film rusak. Ayahnya jatuh. Jeritan orang-orang. Raka berlutut. Tangan Raka menyentuh pergelangan ayahnya. Tekanan kecil itu. Napas panjang ayah kembali. Suara ayah menyebut namanya. Ia memejamkan mata. Bibirnya gemetar. Alea tidak bisa menyangkal satu hal. Jika bukan karena Raka, ayahnya mungkin tidak punya kesempatan untuk bertahan sampai ambulans tiba di rumah sakit. Tetapi kebingungan lain ikut menghantam kepalanya. Bagaimana seorang OB tahu teknik seperti itu? Siapa yang mengajarinya? Mengapa ekspresinya begitu yakin, meski ia terlihat takut? Dan mengapa? Mengapa tangan Raka sama sekali tidak bergetar saat menyentuh ayahnya? Sederet pertanyaan itu membuat dadanya semakin sesak. Sekretaris Alea kembali mendekat. Bu, media sudah mulai bertanya. Ada beberapa kamera yang menangkap momen di lobi. Kami harus menyiapkan pernyataan resmi. Alea tidak menjawab. Hanya menatap pintu ruang gawat darurat yang masih tertutup rapat. Waktu berjalan lagi. Perawat hilir mudik. Dokter keluar masuk ruangan lain. Suara mesin monitor terdengar samar dari balik pintu. Hingga akhirnya, pintu ruang gawat darurat terbuka pelan. Seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Alea langsung bangkit berdiri, hampir berlari menghampirinya. Dok, bagaimana kondisi ayah saya? Dokter itu menghela napas panjang. Beliau stabil untuk sekarang. Detak jantungnya sempat melemah, namun kembali normal berkat pertolongan pertama sebelum ambulans tiba. Alea langsung menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Siapapun yang memberikan pertolongan itu, dia menyelamatkan nyawa beliau. Alea terdiam. Dokter melanjutkan. Beliau belum sadar sepenuhnya, tapi kondisinya jauh lebih baik dari saat pertama kali dibawa ke sini. Kami akan memindahkan beliau ke ruang rawat untuk observasi 24 jam ke depan. Alea mengangguk dan mengucapkan terima kasih meski suaranya nyaris hilang. Beberapa menit kemudian, perawat mendorong Brankar keluar. Alea berjalan di sampingnya, memegang tangan ayahnya. Wajah Tuan Wijaya tampak damai, seolah ia hanya tertidur. Dalam perjalanan ke ruang rawat, sebuah kalimat dokter terus bergema di dalam kepala Alea. Untung ada pertolongan pertama itu. Untung ayahmu ditolong tepat waktu. Alea berhenti di lorong yang sepi, mengambil napas panjang. Dalam hati, ia berbisik, Raka. Nama itu keluar begitu saja, perlahan, seperti doa yang ia ucapkan tanpa sadar. Namun saat ia ingin mencari sosok itu, ia sadar sesuatu. Ia tidak tahu apa-apa tentang Raka. Ia hanya tahu ia OB. Ia hanya tahu ia orang yang selama ini tidak pernah diperhatikan siapapun. Tetapi hari ini, ia adalah satu-satunya alasan kenapa Tuan Wijaya masih hidup. Alea menatap jendela kaca rumah sakit. Langit sore mulai berubah warna.
Angin membawa aroma tanah basah. Suasana lengang. Dan di balik semua itu, rasa bersalah mulai tumbuh di dalam hati Alea, menekan dadanya lebih kuat daripada ketakutan yang ia rasakan saat ayahnya pingsan. Ia teringat kalimatnya di lobi tadi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dalam keadaan putus asa. Kata-kata yang merendahkan seseorang yang bahkan ia tidak mengenal. Ucapan yang kini membuat wajahnya memerah malu. Kalau kamu bisa bangunkan ayahku, kau jadi suamiku. Alea memejamkan mata, merasa ingin menghilang. Bagaimana mungkin ia mengucapkan hal seperti itu? Bagaimana jika orang kantor mendengar? Bagaimana jika Raka menganggap itu sungguhan? Bagaimana jika ia tidak bisa lagi menatap Raka di kantor nanti? Namun di balik rasa malu itu, muncul sesuatu yang lebih kuat. Sebuah rasa penasaran yang tak bisa ia tolak. Siapa sebenarnya lelaki itu? Dari mana ia belajar menolong seperti itu? Dan mengapa? Namanya terus terngiang dalam benak Alea, meski ia berusaha menepisnya. Alea berdiri di samping ranjang ayahnya, memegang tangan tua itu dengan lembut. Di luar jendela, kota mulai menyala, namun dunia di dalam ruangan itu seolah berhenti. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, Alea tahu, segala sesuatu tentang Raka baru saja dimulai. Malam merayap pelan menutupi kota. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang buatan manusia, tetapi di dalam ruang rawat rumah sakit itu, dunia seakan berhenti berputar. Hanya suara detak mesin pemantau jantung yang terdengar pelan, mengisi keheningan yang begitu tebal. Alea duduk di samping tempat tidur ayahnya. Tuan Wijaya masih belum sadar sepenuhnya. Matanya tertutup. Wajahnya tenang namun pucat. Sesekali dadanya naik turun dengan napas yang masih belum stabil. Di keningnya ada garis halus yang biasanya hanya muncul ketika ia sedang menahan rasa sakit. Alea meraih tangan ayahnya. Jari-jari itu terasa hangat, tapi lemah. "Ayah, aku di sini," ucap Alea perlahan. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis. "Tolong bertahan." Ia tidak tahu apakah ayahnya mendengar atau tidak, tetapi ia tetap berbicara. Kata-kata itu seakan menjaga hatinya agar tidak runtuh sepenuhnya. Di luar ruang rawat, sekretaris Alea dan beberapa manajer menunggu. Mereka duduk di kursi panjang, berbicara pelan. Tidak ada dari mereka yang berani pulang. Mereka tahu, bagi Alea, malam ini adalah malam tergelap yang pernah ia jalani sejak menjadi pemimpin perusahaan. Namun Alea nyaris tidak peduli dengan semua situasi itu. Yang terus menghantuinya adalah sosok Raka. Wajahnya yang tenang, gerakan tangannya yang pasti, keyakinan di matanya, dan kenyataan bahwa ia menyelamatkan nyawa ayahnya dengan cara yang bahkan para petugas medis tidak lakukan. Alea menutup mata sejenak. Setiap kali ia memikirkan kejadian di lobi, wajahnya panas oleh campuran rasa malu dan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini dipandang rendah di kantor, orang yang mengurus sampah, mengepel lantai, membawa gelas kopi, dan sering menerima bentakan karyawan, memiliki kemampuan yang begitu rumit dan berbahaya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Namun di sisi lain rumah sakit, Raka sedang duduk di halte kecil dekat parkiran. Ia tidak ikut datang bersama rombongan kantor. Namun setelah shift kerjanya selesai, ia naik angkot dan datang sendiri ke rumah sakit itu. Ia tidak berani masuk. Ia hanya duduk, menatap gedung rumah sakit dari kejauhan. Tangan kanannya memegang gelang karet di pergelangan tangan. Gelang itu sudah lusuh, warnanya pudar, namun ada simbol kecil yang terukir di bagian dalamnya. Angin malam menerpa wajahnya, membuat rambutnya sedikit berantakan. Ia tidak tahu kenapa ia datang. Atau mungkin ia tahu, tetapi tidak berani mengakuinya. Ketika seseorang yang pernah menyelamatkan hidupmu berada di ambang kematian, hatimu bergerak tanpa perlu diperintah. Seorang satpam rumah sakit menghampirinya. "Mas lagi nunggu orang dirawat." Raka mengangguk pelan. "Iya, Pak." Tapi tidak masuk. Raka tersenyum tipis. "Saya cuma ingin memastikan beliau baik-baik saja." Satpam itu mengangguk, lalu meninggalkannya. Raka menghela napas panjang. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia bukan keluarga Tuan Wijaya.
Ia bukan kerabat. Ia bahkan bukan karyawan penting. Ia hanya office boy. Namun kenangan lama di dalam dirinya berdenyut. Muncul satu persatu meski ia mencoba menahannya. Bertahun-tahun yang lalu, tubuh kecilnya jatuh di jalanan. Seseorang mengangkatnya, memberikan air, memberikan makanan, memberikan tempat tinggal. Mengajarinya teknik sederhana untuk pertolongan pertama. Mengusap kepalanya sambil berkata, "Nak, suatu hari kalau seseorang pingsan, ingat titik itu. Ingat tekanan itu. Sekarang kamu tahu cara menyelamatkan nyawa orang." Raka memejamkan mata. Kilatan-kilatan itu masih ada, masih hidup, meski ia kira sudah hilang sejak lama. Ia tidak tahu mengapa Tuan Wijaya melakukannya pada masa lalu. Tidak tahu kenapa ia diselamatkan oleh seseorang yang seharusnya tidak punya waktu untuk mengurus anak kecil seperti dirinya. Namun satu hal ia tahu. Hari ini, ia membalas sedikit dari kebaikan itu. Ia membuka mata ketika melihat mobil mewah berhenti di depan rumah sakit. 2 orang keluar, manajer keuangan, dan sekretaris Alea. Mereka berjalan cepat masuk ke gedung, wajah cemas. Mereka tidak melihat Raka yang duduk di kejauhan, karena siapa yang akan memperhatikan seorang pemuda berseragam biru lusuh di tengah malam seperti itu. Sementara itu, di dalam ruang rawat, Alea akhirnya mulai lelah. Matanya sayu, tubuhnya ingin jatuh, namun tangannya tetap menggenggam tangan ayahnya. Tiba-tiba perawat masuk, membawa selimut tambahan. "Bu Alea, kalau lelah boleh istirahat sebentar. Kami akan memanggil Anda kalau ada perkembangan." Alea tersenyum kecil, meski wajahnya pucat. "Terima kasih. Saya mungkin akan istirahat sebentar." Perawat pergi dan pintu tertutup lagi. Alea meletakkan kepalanya di sisi ranjang. Matanya mulai tertutup. Setelah beberapa jam penuh tekanan, tubuhnya menyerah. Ia tertidur sambil masih memegang tangan ayahnya. Namun tepat saat ia mulai terlelap, ia mendengar suara lirih. "Alea!" Alea tersentak bangun. Ayahnya membuka mata sedikit. Meski pandangannya masih buram, Tuan Wijaya mencoba menggerakkan jari-jarinya. "Ayah!" Alea berdiri cepat, memegang wajah ayahnya. "Jangan bicara dulu. Dokter bilang ayah harus istirahat." Namun Tuan Wijaya menggeleng pelan. Ia membuka mulut. Suaranya sangat lemah. "Tadi, ada yang menolong ayah." Alea menatapnya, menahan napas. "Itu pasti." Suaranya hampir tidak terdengar. Dengan sisa tenaga, Tuan Wijaya mengatupkan bibirnya dan mengucapkan nama kecil itu. "Rakaya." Alea mematung. Ayahnya tahu. Ayahnya sadar. Dan ayahnya menyebut nama itu dengan suara yang dipenuhi sesuatu yang tidak bisa Alea pahami. Haru, syukur, dan kenangan. Alea ingin bertanya lebih banyak. Namun Tuan Wijaya kembali menutup mata, terjatuh dalam tidur yang lebih dalam. Mesin detak jantung berbunyi stabil. Alea berdiri di samping ranjang. Tubuhnya gemetar. Bagaimana ayahnya bisa tahu nama itu? Bagaimana ayahnya bisa mengenali seseorang yang tak pernah terlihat dekat dengannya? Apa sebenarnya hubungan mereka? Dan mengapa Raka menunjukkan teknik yang hanya orang terlatih bisa lakukan? Alea merasa otaknya dipenuhi misteri. Namun satu hal pasti, ia harus menemukan Raka. Bukan untuk menagih janji gila yang ia ucapkan dalam keadaan putus asa, tetapi karena ia ingin tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Dari mana ia datang? Dan apa yang pernah terjadi antara dia dan ayahnya? Di luar rumah sakit, angin malam menerpa wajah Raka. Ia berdiri pelan, menunduk. Sudah saatnya pulang, gumamnya. Namun tanpa ia sadari, langkah kecilnya malam itu akan membawa Alea semakin dekat dengan masa lalunya. Dan semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Fajar merayap perlahan di balik jendela rumah sakit. Cahaya tipis mulai membelah kegelapan, menyentuh lantai putih mengkilap di lorong panjang tempat Alea berjalan bolak-balik sepanjang malam. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak berhenti bekerja sedetik pun. Setiap langkahnya terasa berat,
seolah seluruh beban dunia menempel pada bahunya. Namun ada satu hal yang memaksanya tetap berdiri, suara lirih ayahnya semalam. Raka. Nama itu saja sudah cukup membuat detak jantung Alea berlari lebih cepat dari biasanya. Saat dokter melakukan pemeriksaan di pagi hari, Alea berdiri di samping ranjang ayahnya, memperhatikan setiap detail yang diperiksa. Tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, respon syaraf. Semua tampak stabil dibanding malam sebelumnya. Beliau menunjukkan perkembangan yang baik, kata dokter sambil menulis sesuatu di papan catatan medis. Namun kita harus memastikan beliau tidak mengalami serangan kedua. Yang seperti ini bisa terjadi mendadak. Alea mengangguk, berusaha menjaga ketenangan. Dokter, apakah benar pertolongan pertama yang dilakukan seseorang sebelum ambulans tiba, berperan besar dalam menyelamatkan ayah saya? Dokter itu menatapnya lama sebelum menjawab. Bukan sekadar besar. Itu krusial. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Jika tekanan itu dilakukan salah sedikit saja, jantung bisa berhenti total. Jadi siapapun yang melakukannya pasti sangat paham titiknya. Alea tertegun. Tekanan titik, bukan teknik umumnya. Suaranya pelan. Dokter tersenyum kecut. Bisa dibilang hanya orang dengan pelatihan khusus yang tahu. Alea menegang. Pelatihan khusus. Pertolongan darurat yang tidak ada di pelatihan medis standar. Teknik yang bahkan dokter pun tidak sembarangan lakukan. Ada sesuatu yang semakin jelas. Raka tidak mungkin hanya seorang office boy biasa. Alea menghela napas, lalu membungkuk memberi hormat sebelum dokter keluar. Ia duduk kembali di kursi samping tempat tidur ayahnya, memegang tangan tua itu dan memejamkan mata. Ayahnya tampak damai, seperti sedang tidur tenang. Tetapi Alea tahu, di balik wajah lelah itu, tersimpan kenangan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada putrinya. Sesekali jemari Tuan Wijaya bergerak kecil, seolah sedang berusaha meraih sesuatu di dalam mimpi. Alea menatapnya dalam. Mengapa ayah menyebut nama itu? Ia berbisik pelan antara rasa penasaran dan gelisah. Namun ia tidak punya jawaban. Dan ketika ia tidak bisa menemukan jawaban, ia memutuskan harus mencari langsung orangnya. Sekitar pukul 8 pagi, setelah memastikan ayahnya benar-benar stabil, Alea akhirnya kembali ke kantor. Ia tidak tidur sepanjang malam. Matanya sayu, tetapi wibawa seorang CEO tidak memudar sedikit pun di balik kepalanya yang sedikit menunduk. Lift direksi membuka pintu di lantai lobi kantor. Begitu Alea keluar, suasana mendadak berubah. Karyawan berhenti berbicara. Beberapa langsung berdiri dari kursinya. Ada yang menunduk hormat. Ada pula yang menghindari tatapannya, takut salah bicara. Semua orang tahu kejadian kemarin menjadi pembicaraan besar. Banyak karyawan melihat momen ketika Raka berlutut di lobi. Banyak yang menyaksikan detik-detik menegangkan ketika Tuan Wijaya hampir kehilangan nyawa. Namun ada yang tidak terlihat. Tidak ada sosok Raka di antara kerumunan. Alea melangkah menuju meja resepsionis. Raka ada di mana? Nada suaranya datar, tetapi tegas. Resepsionis itu terkejut. Tidak menyangka CEO akan menyebut nama seorang office boy secara langsung. Bu, Raka belum masuk. Biasanya dia datang jam 7. Tapi hari ini belum terlihat. Alea mengangguk pelan. Kalau dia datang, suruh dia menemui saya. Semua yang mendengar kalimat itu langsung saling melirik. Sebagian menganggap Raka sial, sebagian penasaran, sebagian lagi merasa iri karena CEO menyebut nama seorang OB. Namun di dalam hati Alea, bukan kemarahan yang ia rasakan, melainkan rasa ingin tahu yang telah tumbuh menjadi kebutuhan. Ia butuh jawaban. Di ruangannya yang luas, Alea duduk sambil membuka laptop. Namun matanya tidak fokus pada laporan. Yang terpikir hanya satu. Raka. Ketukan pintu terdengar. Manajer personalia masuk dengan wajah ragu. Bu Alea, ini mungkin penting. Alea mengangkat kepala. Ada apa? Manajer itu menyerahkan sebuah map coklat. Data personal karyawan atas nama Raka. Alea langsung mengambil map itu.
Tangan dinginnya membuka halaman demi halaman. Nama lengkap, Raka Suryana. Usia, 25 tahun. Pendidikan terakhir, tidak tercantum. Alamat, kosong. Nomor darurat, kosong. Pengalaman kerja, 2 tahun sebagai tenaga kebersihan. Keterangan tambahan, tidak ada. Alea mengerutkan kening. Tidak ada catatan keluarga. Ia membaca lagi. Tidak ada alamat rumah. Lalu tatapannya semakin dalam. Tidak ada riwayat medis. Tidak ada siapapun yang bisa dihubungi jika terjadi apa-apa. Ini bukan data normal. Manajer personalia menghela napas. Suaranya agak gemetar. Iya, Bu. Waktu pertama kali masuk, dia bilang tidak punya keluarga. Kami minta alamat. Tapi dia hanya menulis nama desa tanpa nomor rumah. Dia tampak tidak ingin membahas masa lalunya. Alea memandang kertas itu lama. Sangat lama. Rasanya seperti memegang teka-teki yang potongannya hilang di banyak sisi. Lalu, apakah ada evaluasi kerja atau catatan masalah? Alea bertanya. Manajer menggeleng. Tidak ada, Bu. Dia tidak pernah terlambat. Tidak pernah membuat masalah. Tidak pernah ambil cuti. Dia bahkan bekerja lebih rapi dari standar. Alea menutup map itu perlahan. Raka bukan OB biasa. Raka bukan orang sembarangan. Dan Raka menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Jam bergulir hingga siang. Raka belum juga datang. Alea berjalan menuju pantry, tempat yang biasanya menjadi area kerja Raka. Ketika ia masuk, ruangan itu sunyi. Tidak ada aroma kopi yang baru diseduh. Tidak ada suara air dari keran. Tidak ada pel mop enceran sabun. Semua kosong. Alea melangkah pelan hingga mendekati pojok ruangan di mana biasanya Raka menaruh tas kecilnya. Tas itu tidak ada. Supervisor kebersihan masuk dari pintu samping, terkejut melihat CEO berdiri di pantry. Bu, ada yang bisa saya bantu? Alea menoleh cepat. Kau lihat Raka. Supervisor itu terlihat gugup. Belum, Bu. Dia tidak muncul sejak kejadian kemarin. Alea mengerutkan kening. Kemana dia? Supervisor itu menelan ludah. Saya tidak tahu, Bu. Tapi dia pernah bilang kalau suatu hari dia mungkin berhenti mendadak. Saya kira itu bercanda. Alea terdiam. Rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga punggungnya. Apakah Raka sengaja menghilang? Apakah ia tidak ingin bertemu Alea? Atau apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih berbahaya? Ia menahan napas. Satu hal menjadi sangat jelas dalam pikiran Alea. Jika Raka terus menghilang, ia tidak hanya kehilangan orang yang menyelamatkan ayahnya. Ia juga mungkin kehilangan satu-satunya pintu menuju masa lalu ayahnya yang tidak pernah ia ketahui. Alea menyentuh meja pantry pelan. Raka. Ia berbisik. Suaranya nyaris pecah. Di mana kamu? Hingga tiba-tiba seorang satpam datang tergesa-gesa ke pantry. Wajahnya panik. Hendak memberi kabar yang membuat Alea terdiam di tempat. Tidak bergerak. Kabar tentang seseorang. Yang tadi pagi terlihat meninggalkan sesuatu di pintu lobi kantor. Satpam itu berdiri di ambang pintu pantry dengan wajah panik. Napasnya sedikit terengah karena berlari. Alea menoleh cepat. Tubuhnya menegang secara refleks. Ada apa? Suaranya terdengar dingin dan tajam, berbeda dengan getaran panik yang merayap di dadanya. Satpam itu menelan ludah sebelum menjawab. Tadi pagi, sekitar jam 7 kurang, ada seseorang yang meletakkan benda di depan pintu lobi kantor. Alea mengerutkan kening. Benda apa? Barang itu, sepertinya milik Raka. Jantung Alea langsung berdegup lebih cepat. Saya harus melihatnya sekarang. Satpam itu mengangguk dan berjalan mendahuluinya. Alea mengikuti dengan langkah cepat melewati koridor panjang. Suara sepatu haknya memantul di lantai marmer seperti ketukan yang tidak sabar. Beberapa karyawan yang melihatnya menundukkan kepala, merasa suasana di sekeliling mereka berubah menjadi lebih tegang. Mereka tiba di ruang penjagaan depan. Di atas meja kayu kecil, ada sebuah benda yang dibungkus kain hitam halus.
Alea mengulurkan tangan, tetapi ia menahan diri sejenak sebelum membuka. Dia meletakkannya di sini jam 7 pagi. Satpam itu menjelaskan. Tapi saat kami keluar memeriksa, dia sudah tidak ada. Siapa yang melihatnya? Alea bertanya tanpa menoleh. Satu orang cleaning service, Bu. Dia bilang Raka datang sebentar, menaruh barang ini, lalu pergi cepat sekali. Alea akhirnya membuka kain itu. Gerakannya lambat, seolah ia takut menemukan sesuatu yang tidak siap ia ketahui. Dan ketika kain itu terbuka, ia terpaku. Di dalamnya ada jam tangan tua dengan tali kulit yang mulai mengelupas. Benda sederhana, namun memancarkan nilai emosional yang besar. Di bagian belakang jam itu, ada ukiran halus yang membuat napas Alea tercekat. Tulisan kecil itu berbunyi, "Untuk anak yang kupercaya. Jangan lupakan teknik itu." Alea menutup mulutnya dengan tangan. Kedua matanya membesar, tubuhnya seperti kehilangan keseimbangan. Jam ini, jam tangan ayahnya. Ayahnya pernah memakai jam itu ketika Alea masih kecil. Ia ingat betul karena ia sering memainkannya diam-diam. Namun sejak ia beranjak remaja, jam itu menghilang. Ketika ia bertanya pada ayahnya, Tuan Wijaya berkata jam itu hilang entah di mana. Ternyata, jam itu tidak hilang. Jam itu diberikan kepada seseorang. Seseorang bernama Raka. Alea memegang jam itu erat-erat, seolah takut benda itu akan menghilang jika ia terlalu lambat menarik napas. Ia mencoba berbicara, namun suaranya pecah. Kenapa jam ini bisa ada pada Raka? Tidak ada yang menjawab. Satpam di sampingnya hanya menundukkan kepala. Supervisor kebersihan yang dipanggil kemudian berdiri di dekat pintu. Bingung harus bicara atau diam. Dia tidak bilang apa-apa ketika meletakkan jam ini. Supervisor itu akhirnya bicara. Hanya wajahnya yang terlihat, seperti seseorang yang berat meninggalkan sesuatu. Alea menutup mata. Ia merasakan tubuhnya porak-poranda oleh satu kebenaran yang mulai terbuka. Ayahnya memiliki hubungan masa lalu dengan Raka. Hubungan yang cukup besar sehingga jam kesayangan itu diberikan kepada Raka. Hubungan yang cukup kuat sehingga ayahnya spontan menyebut namanya saat sadar. Namun, kenapa ayah tidak pernah bercerita pada Alea soal ini? Kenapa nama Raka tidak pernah ia dengar selama bertahun-tahun? Dan kenapa Raka menyembunyikan identitasnya selama ini? Alea menahan napas, berusaha tidak menangis. Namun ada rasa perih yang mendominasi dadanya. Rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Dan satu lagi, Bu. Supervisor kebersihan berbicara lagi, suaranya ragu. Raka, sebelum pergi, sempat bertanya. Alea menoleh cepat. Bertanya apa? Supervisor itu menatap lantai. Dia bertanya, apakah Pak Wijaya sudah sadar? Alea merasakan seluruh tubuhnya melemah. Supervisor itu menambahkan lirih, seperti takut menyentuh sesuatu yang terlalu sensitif. Dia bilang, kalau sudah sadar, jangan sebut namanya dulu. Dia tidak ingin membuat keadaan semakin rumit. Alea menatap kosong ke depan. Tidak ingin membuat keadaan rumit. Apa maksudnya? Apa yang selama ini ia sembunyikan? Kenapa ia pergi tanpa pamit? Kenapa ia justru meninggalkan jam tangan ayahnya? Jam yang ia simpan bertahun-tahun. Alea menggenggam jam itu lebih kuat. Rasanya seperti menggenggam masa lalu ayahnya yang tersembunyi puluhan tahun. Setelah memastikan tidak ada hal lain yang ditemukan, Alea kembali ke ruangannya. Namun pikiran dan hatinya tidak tenang. Ia duduk di kursi kerja, menatap jam tua itu sambil memutar-mutar pikiran. Segala sesuatu mengenai Raka semakin membuatnya tenggelam dalam misteri. Teknik penyelamatan yang ia lakukan tidak mungkin dipelajari sembarangan. Tidak mungkin dilakukan oleh seseorang tanpa latar belakang tertentu. Dan kini jam tangan ayahnya menjadi bukti bahwa Raka pernah, atau mungkin masih, memiliki hubungan khusus dengan ayahnya. Alea akhirnya mengambil keputusan. Ia akan menemukan Raka. Ia tidak peduli berapa lama. Ia tidak peduli harus mencari di mana. Ia tidak peduli berapa banyak rahasia yang harus ia bongkar. Namun belum sempat ia berdiri dari kursinya,
Pintu ruangannya diketuk. Alea bersiap memberi izin masuk, tetapi langkah orang itu terdengar pelan dan ragu. Saat pintu terbuka, tampak manajer personalia masuk dengan wajah lebih pucat dibanding biasa. Ada yang baru saja kami temukan di ruang ganti kebersihan. Ia mengangkat sebuah amplop putih kecil. Ini ditujukan untuk Bu Alea. Alea mengambil amplop itu. Hatinya berdegup semakin cepat. Ia merobek ujung amplop dan menarik secari kertas tipis di dalamnya. Tulisan di kertas itu singkat, tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat tangan Alea bergetar. Kepada Bu Alea, jika jam itu sudah sampai di tangan Anda, berarti saya tidak akan kembali bekerja. Terima kasih untuk semuanya. Dan, mohon bilang pada beliau, saya baik-baik saja. Raka. Alea memejamkan mata. Air mata mengalir sebelum ia sempat menahannya. Kata-kata itu sederhana. Tidak dramatis. Tidak panjang. Namun justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Raka pergi. Tanpa pamit. Tanpa kesempatan Alea bertanya. Tanpa kesempatan meluruskan ucapannya di lobi kemarin. Alea menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa kamu pergi? Suaranya menggema di dalam ruang itu. Pecah seperti kaca. Di luar jendela, langit siang cerah. Tapi di dalam hati Alea, semuanya terasa gelap. Alea berdiri perlahan, meraih ponsel. Ia harus memanggil seseorang yang selama ini jarang ia hubungi. Seseorang yang mungkin menjadi kunci pertama menemukan Raka. Karena mulai hari itu, Alea tahu satu hal. Raka bukan hanya penyelamat ayahnya. Ia adalah misteri yang harus ia pecahkan. Apapun harga yang harus ia bayar. Alea berdiri di jendela ruangannya. Ponsel masih berada di tangan. Setelah menerima surat singkat dari Raka, rasanya seluruh dunia berhenti berputar. Ia menatap gedung-gedung tinggi di luar sana, namun semua tampak seperti siluet kosong. Suara bising kota pun hilang dari telinganya. Yang tersisa hanya suara hatinya yang berdenyut. Dan nama itu, Raka. Ia menekan nomor seseorang yang jarang ia hubungi. Seseorang yang selama ini hanya terlibat di seputar masa lalu Tuan Wijaya, bukan dalam urusan perusahaan sehari-hari. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu terdengar suara berat di seberang. Halo, ada apa, Alea? Itu suara Pak Mangun, sahabat lama ayahnya. Orang yang pernah menjadi tangan kanan Tuan Wijaya ketika perusahaan masih kecil. Orang yang hidupnya penuh rahasia dan kisah-kisah lama yang Alea jarang tahu. Alea menarik napas panjang. Pak Mangun, saya butuh bertemu. Sekarang. Suara itu terdengar kaget. Pagi-pagi begini? Ada apa? Ayah di rumah sakit. Kalimat itu keluar dengan cepat. Seolah jika ia tidak mengucapkannya segera, suaranya akan pecah. Pak Mangun langsung berubah nada. Saya ke sana sekarang. Tidak. Saya ingin bertemu di kantor. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan. Ada jeda panjang di ujung sana. Sebelum akhirnya Pak Mangun berkata pelan. Saya mengerti. Saya akan datang. Alea menutup telepon. Lalu memegang jam tangan tua yang tadi ditemukan. Ia mengusap ukiran kecil itu dengan ibu jarinya. Kata-kata yang tertulis di belakang jam membuat napasnya tergantung. Untuk anak yang kupercaya. Siapa anak itu? Bagaimana jam itu bisa berakhir di tangan Raka? Apa hubungan ayahnya dengan pemuda itu? Dan apa arti tulisan itu? Ia berjalan pelan menuju meja kerjanya. Ruangan terasa lebih dingin, lebih sunyi, lebih mengintimidasi. Ia duduk perlahan. Menatap jam tua itu seolah benda kecil itu menjadi pintu menuju masa lalu ayahnya yang tidak pernah ia tahu. Beberapa jam kemudian ketukan pintu terdengar pelan. Alea mengangkat kepala. Pak Mangun masuk. Wajahnya tegang. Rambutnya yang sudah memutih sebagian terlihat rapi. Tetapi sorot matanya menyiratkan rasa khawatir. Alea, apa yang terjadi pada ayahmu? Alea berdiri, mencoba menahan gejolak emosinya. Ayah pingsan saat rapat. Kondisinya stabil sekarang, tapi... Ia menelan ludah. Pak Mangun, saya menemukan ini. Ia menyerahkan jam itu.
Pak Mangun mengambilnya. Dan saat ia melihat belakang jam, ekspresinya langsung berubah. Tangannya yang memegang jam itu bergetar kecil, matanya membesar, dan rahangnya mengeras. Alea, dari mana kamu dapat jam ini? Dari Raka. Pak Mangun terdiam. Sangat lama. Hingga Alea merasakan rasa tidak sabar berubah menjadi rasa takut. Apa Bapak kenal jam ini? Alea bertanya pelan. Pak Mangun menarik napas panjang, sangat dalam. Seperti seseorang yang sudah lama menghindari sesuatu namun kini tidak bisa lari lagi. Alea, jam ini dulu diberikan ayahmu kepada seorang anak. Alea menegang. Anak siapa? Anak yang pernah ditolong oleh ayahmu puluhan tahun lalu. Jawab Pak Mangun tanpa mengalihkan pandangan dari jam itu. Dia ditemukan di depan toko tua. Tubuhnya penuh luka. Tidak berbicara. Tidak punya keluarga. Tidak punya identitas. Tidak punya masa depan. Alea menelan ludah. Siapa anak itu? Pak Mangun menutup mata sejenak. Kami memanggilnya Raka. Dunia Alea membeku. Semua suara menghilang. Semua cahaya redup. Yang tersisa hanya satu nama yang menggema di seluruh ruang hatinya. Raka. 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 Orang yang ia hina di lobi. Orang yang ia anggap miskin tidak berguna. Orang yang menyelamatkan nyawa ayahnya. Dan kini ia tahu. Raka bukan orang asing. Bukan orang yang muncul begitu saja. Bukan kebetulan ia ada di kantor itu. Alea hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Pak, bagaimana bisa? Bagaimana ayah saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada saya? Pak Mangun tersenyum pahit. Karena bagi ayahmu, masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk diingat. Alea tercekat. Anak itu, Raka, dulu hampir kehilangan nyawanya. Lanjut Pak Mangun. Tuan Wijaya menemukannya tergeletak di jalan desa ketika ia masih membangun bisnis dari nol. Ayahmu membawa Raka ke rumah sewa. Merawatnya. Memberikan makan. Mengajarinya hal-hal penting. Mengajarinya teknik pertolongan darurat yang sulit dilakukan orang biasa. Alea menggigit bibirnya. Jadi, ayah saya dan Raka. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia takut jawaban apapun akan menghancurkan hatinya lebih dalam. Namun Pak Mangun mengangguk. Raka, bagi ayahmu, adalah anak kedua. Alea menutup mulutnya. Air matanya jatuh begitu cepat. Seperti bendungan pecah. Bukan hanya karena kebenaran itu mengejutkannya. Tapi karena ia menyadari betapa besar kesalahannya terhadap Raka. Ia menghina seseorang. Yang pernah disayang ayahnya seperti anak sendiri. Yang mungkin pernah memanggil ayahnya dengan sebutan ayah. Alea memeluk dirinya sendiri. Dadanya sakit. Ia merasa dunia runtuh menimpanya. Kenapa Raka tidak pernah bilang? Ia bertanya di sela napas yang berat. Pak Mangun memandangnya dengan tatapan iba. Karena ia tidak merasa layak. Ia tumbuh dengan rasa takut. Ia pergi dari rumah ayahmu ketika usianya masih belasan karena merasa tidak pantas tinggal di rumah orang kaya. Ia memilih hidup dengan caranya sendiri. Alea menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tak pantas. Dua kata itu menghantam hati Alea seperti palu. Dan ketika ia masuk bekerja di perusahaan ini, itu bukan kebetulan. Alea perlahan menurunkan tangan. Bukan kebetulan. Tidak, kata Pak Mangun. Raka mengajukan lamaran sebagai cleaning service karena ia ingin mengawasi ayahmu dari jauh. Ia ingin memastikan ayahmu baik-baik saja, tetapi tanpa membuat keberadaannya diketahui. Alea merasa lututnya goyah. Kenapa? Ia berbisik. Kenapa? Kenapa dia tidak mau menunjukkan diri? Karena dia tidak ingin dianggap anak yang gagal kembali meminta pertolongan. Ia ingin hidup tanpa membebani siapapun. Termasuk ayahmu. Suasana ruangan menjadi semakin sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Tik, tik, tik. Dan setiap detik yang berlalu terasa seperti menghancurkan sisa pertahanan Alea sedikit demi sedikit. Ia kini memahami sesuatu. Raka bukan hanya orang yang tidak diketahui siapa-siapa.
Ia adalah bagian dari masa lalu ayahnya yang hilang. Bagian yang ayahnya simpan rapat-rapat. Bagian yang mungkin ayahnya rindukan, namun tidak bisa ia cari. Dan kini bagian itu menghilang lagi. Raka pergi. Dan kali ini, mungkin ia tidak akan kembali. Alea menggenggam jam itu erat-erat. Air matanya jatuh membasahi benda kecil yang kini terasa seperti harapan terakhir untuk menemukan Raka. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, ponselnya bergetar. Nomor rumah sakit. Alea langsung mengangkatnya. Bu Alea, Tuan Wijaya sudah sadar sepenuhnya dan beliau meminta untuk berbicara dengan Anda. Katanya ini penting. Alea merasakan jantungnya melonjak. Ia tahu. Sampai detik ini ayahnya belum tahu bahwa Raka telah pergi. Alea berdiri, menggenggam jam tua itu, lalu berlari keluar ruangan tanpa menunggu siapapun. Karena ia tahu, apapun yang ayahnya akan katakan, akan mengubah hidupnya untuk kedua kalinya. Langkah Alea bergema di sepanjang lorong rumah sakit. Ia berlari tanpa memedulikan tatapan orang. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena cemas pada ayahnya, tapi juga karena ia memegang sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar jam tangan tua. Jam tangan itu kini terasa seperti beban masa lalu yang tiba-tiba jatuh ke tangannya. Setiap goresan di kulitnya, setiap ukiran kecil di belakangnya, semuanya seperti menyimpan rahasia yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Ketika Alea tiba di depan pintu kamar rawat ayahnya, ia menarik napas beberapa kali untuk menenangkan diri. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa menenangkan diri saat seluruh hidupnya mulai terasa seperti dibolak-balik? Ia mengetuk pintu dan masuk. Tuan Wijaya terbaring di ranjang, dengan selang infus di tangan dan alat monitor di sampingnya. Namun kali ini, matanya terbuka. Sorot mata tua itu lembut seperti biasa, namun juga ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Ada rasa rindu, ada rasa lega, ada rasa bersalah yang berkumpul menjadi satu. Alea! Suara itu pelan, namun penuh makna. Alea mendekat, duduk di tepi ranjang. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Tuan Wijaya tersenyum lemah. Ayah sudah lebih baik. Berkat seseorang yang ayah yakin kamu ingin tahu. Alea menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan kedua tangannya. Takut jika dilepas sedikit saja, semuanya akan hilang. Ayah, kemarin sebelum ayah benar-benar pingsan, ayah menyebut nama Raka. Tuan Wijaya tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sebentar, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk membuka pintu masa lalu yang telah lama ia tutup rapat. Alea melanjutkan dengan suara bergetar. Dan pagi ini, Alea menemukan sesuatu. Ia membuka telapak tangan dan memperlihatkan jam tangan tua itu. Wajah Tuan Wijaya berubah. Senyumnya memudar. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, jam itu kembali ke tanganmu. Alea mengernyit. Ayah tahu jam ini akan kembali ke Alea. Iya. Suara Tuan Wijaya serak. Jika jam itu kembali, berarti anak itu pergi lagi. Alea merasakan dadanya seperti dihantam sesuatu. Anak itu, Raka. Tuan Wijaya mengangguk. Dulu, ayah tidak ingin kamu tahu cerita ini karena ayah merasa gagal. Alea menggenggam tangan ayahnya lebih kuat. Ayah tidak gagal. Alea hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Wijaya menatap jendela sebentar, seolah sedang melihat bayangan seseorang yang pernah berdiri di sana bertahun-tahun lalu. Lalu ia kembali menatap Alea. Ayah menemukan Raka ketika ia masih kecil. Di pinggir jalan desa. Tubuhnya penuh luka. Ia tidak berbicara sepatah kata pun. Ayah membawanya pulang karena ia mengingatkan ayah pada dirimu. Alea tersentak. Pada Alea? Iya. Ketika kamu kecil, kamu pernah hilang 5 menit di keramaian, dan ayah hampir kehilangan nyawa karena panik. Waktu ayah melihat Raka yang sendirian dan terluka, hati ayah seperti ditarik ke masa itu. Ayah tidak bisa membiarkannya mati. Alea menunduk. Air matanya jatuh di punggung tangan ayahnya. Ayah merawatnya, lanjut Tuan Wijaya. Memberi makan.
memberi tempat tidur, mengajari membaca, mengajari bertahan hidup, dan mengajari teknik pertolongan darurat yang ayah pelajari dari seorang tentara dulu. Alea mengingat kata-kata dokter. Tidak sembarang orang bisa melakukan teknik itu. Hanya orang terlatih. Raka tumbuh menjadi anak yang sangat kuat, kata ayahnya. Namun dia selalu merasa dirinya tidak pantas berada di rumah yang ayah belikan. Dia selalu merasa berbeda. Bahkan ketika ayah ingin mengangkatnya sebagai anak, dia menolak. Alea mengangkat wajah, terkejut. Ayah ingin mengangkat Raka sebagai anak. Tuan Wijaya mengangguk pelan. Ayah menyayangi dia. Sama seperti ayah menyayangimu. Alea menggigit bibir. Sedalam-dalamnya ia mencintai ayahnya. Ia tidak pernah membayangkan ayahnya menyimpan rasa sayang sebesar itu pada orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Tapi ketika usianya 14 tahun, sesuatu terjadi. Tuan Wijaya berhenti bicara. Mata tuanya berkaca-kaca. Seperti sedang membuka luka lama yang masih menyakitkan. Ayah pernah memarahinya besar-besaran. Karena sebuah kesalahan kecil. Ayah terlalu keras. Terlalu takut kehilangan dia. Namun dia menganggap ayah membencinya. Malam itu, dia pergi. Alea menutup mulutnya. Ayah mencari dia. Selama bertahun-tahun. Tapi dia menghilang. Tidak ada jejak. Alea merasakan hatinya hancur. Hancur karena ayahnya menyimpan semua ini sendirian. Hancur karena Raka membawa luka itu sendirian. Hancur karena ia menghina seseorang yang telah ayahnya sayangi seperti darah daging. Kenapa ayah tidak pernah bercerita pada Alea? Alea tidak bisa menahan air matanya lagi. Kenapa ayah selalu tampak baik-baik saja? Tuan Wijaya tersenyum pahit. Karena ayah tidak ingin membebani kamu dengan rasa bersalah. Ayah tidak ingin kamu merasa kurang. Kamu selalu cukup bagi ayah. Tetapi orang tua juga manusia. Ada masa lalu yang tidak bisa disembuhkan hanya karena waktu berjalan. Alea terisak. Ia merasa bersalah. Merasa sedih. Merasa marah pada dirinya sendiri. Lalu, bagaimana Raka bisa bekerja di perusahaan kita? Itu keinginannya sendiri, jawab Tuan Wijaya. Ayah tidak pernah tahu dia masuk. Ketika ayah menemukan dia di kantor, ayah ingin memeluknya. Namun dia pura-pura tidak mengenal ayah. Dia bahkan tidak mau ayah menegurnya secara pribadi. Alea menutup muka dengan kedua tangannya. Dia ingin melihat ayah dari jauh, lanjut Tuan Wijaya. Tanpa mengganggu hidupmu. Tanpa mengganggu bisnis. Dia hanya ingin memastikan ayah baik-baik saja. Alea merasa sulit bernapas. Alea, menghina dia. Kata-kata itu keluar begitu saja. Di depan semua orang. Alea merendahkan dia. Alea bilang dia cuma OB miskin. Tuan Wijaya menatap putrinya lama. Lalu ia mengulurkan tangannya yang lemah untuk menyentuh pipi Alea. Dan dia tetap menolong ayah. Alea menangis lebih keras. Itu benar. Walau ia menghina Raka. Walau ia meremehkannya. Walau ia tidak tahu apa-apa. Raka tetap menyelamatkan ayahnya. Tanpa ragu. Tanpa menuntut apapun. Tanpa meminta balasan. Kenapa? Kenapa dia begitu baik? Alea berbisik. Terdengar patah. Karena hatinya bersih. Jawab ayahnya. Dan karena dia masih menyayangi ayah. Meski begitu banyak luka di antara kami. Alea meraih tangan ayahnya dan menahannya dengan kedua tangannya. Ayah. Alea harus menemukan dia. Tuan Wijaya menatapnya lembut. Ayah tahu kamu akan mengatakan itu. Alea mengangguk. Air mata jatuh satu persatu. Ayah tahu di mana dia berada sekarang. Suara Tuan Wijaya tiba-tiba melemah. Alea menegang. Di mana? Namun sebelum ia mendapat jawaban, mesin monitor tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Napas Tuan Wijaya melemah. Matanya tertutup lagi. Tubuhnya jatuh dalam kelelahan yang mendadak. Ayah! Alea berteriak. Perawat berlari masuk. Dokter dipanggil. Suara langkah terdengar panik. Instruksi terdengar keras.
Namun semua suara itu berubah menjadi gema samar bagi Alea. Yang ada hanyalah satu kalimat yang belum selesai. Ayah tahu di mana dia berada. Alea berdiri terpaku, memegang jam tua itu, sementara dunia di sekitarnya kembali masuk ke dalam badai yang tidak ingin ia hadapi. Namun ia tahu, tidak peduli apa yang terjadi setelah ini, ia harus menemukan Raka. Bagaimanapun caranya. Suara monitor detak jantung memenuhi ruangan, bergema seperti palu kecil yang memukul hati Alea berkali-kali. Ketika ayahnya tiba-tiba melemah, dunia Alea kembali runtuh. Perawat bergegas, dokter masuk sambil membawa alat, dan Alea harus mundur beberapa langkah agar tim medis bisa melakukan tindakan. Ia berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya saling menggenggam, tubuhnya bergetar. Mata Alea terus menatap ayahnya yang tampak rapuh, dikelilingi petugas medis yang berusaha menstabilkan kondisinya. Beberapa menit terasa seperti beberapa jam. Hingga akhirnya, suara dokter terdengar. Beliau kembali stabil. Tekanan darahnya naik perlahan. Tidak perlu tindakan lanjutan untuk saat ini. Alea menutup mata dan menekan dada dengan kedua tangannya. Ia ingin roboh, tetapi ia tahu ia tidak boleh. Ayahnya butuh ia kuat. Perusahaannya butuh ia kuat. Dan, seseorang yang bernama Raka kini menjadi alasan lain ia harus tetap berdiri meski dunia terasa goyah. Setelah dokter keluar, Alea kembali ke sisi ranjang. Tuan Wijaya tertidur lemah. Napasnya kembali tenang, namun wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ayah! Alea berbisik, memegang tangan ayahnya. Katakan di mana Raka. Tolong! Namun ayahnya sudah tertidur nyenyak. Seperti tubuhnya memaksa istirahat agar tidak jatuh lagi ke jurang serangan berikutnya. Alea duduk lama di sisi ranjang itu, menatap wajah ayahnya yang terlihat damai. Tetapi pikiran Alea penuh badai. Kata-kata ayahnya sebelum pingsan membuat dadanya penuh pertanyaan. Ayah tahu di mana Raka berada. Ayah tahu. Ayah sempat hampir mengatakannya. Tetapi kalimat itu terputus. Alea memejamkan mata. Ia tidak pernah merasa sedekat ini dengan jawaban atas misteri yang selama ini ia cari. Namun pada saat yang sama, ia merasa semakin jauh karena Raka benar-benar menghilang. Jam tangan tua itu ia genggam erat. Benda kecil itu adalah satu-satunya bukti nyata bahwa Raka dan ayahnya pernah berbagi masa lalu yang sangat dalam. Ia perlu menemukan apa yang tersembunyi di balik ukiran itu. Ia perlu menemukan tempat asal Raka. Ia perlu memahami kisah yang ayahnya tidak sempat ceritakan. Dan paling penting, ia perlu menemukan Raka sebelum semuanya terlambat. Sore menjelang malam, Alea keluar dari kamar rawat. Wajahnya pucat namun matanya memancarkan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Para manajer yang menunggu di koridor berdiri ketika melihatnya. Bagaimana kondisi Pak Wijaya? Salah satu bertanya lirih. Beliau stabil, jawab Alea. Saya ingin kalian fokus pada perusahaan. Biar saya yang urus ayah. Mereka mengangguk dan kembali ke kantor setelah beberapa perintah singkat ia berikan. Hanya sekretaris pribadinya yang tetap tinggal. Bu Alea, maaf, tapi tadi ada telepon masuk dari Pak Mangun, ucap sekretaris itu. Beliau bilang, ada sesuatu yang harus Anda lihat. Alea menegakkan tubuh. Apa itu? Beliau tidak bilang. Tapi suaranya, sepertinya penting. Sangat penting. Alea menatap koridor rumah sakit yang panjang dan sunyi. Di dalam hatinya, ia tahu hari ini belum selesai. Ada sesuatu lagi yang menunggu untuk terbuka. Saya akan ke kantor, ucap Alea tegas. Ketika Alea tiba kembali di gedung Wijaya Group, suasana sudah lebih tenang dibanding siang tadi. Lampu-lampu kantor menyala kuning lembut. Di lobi, beberapa petugas kebersihan menyapu lantai. Alea memperhatikan sekilas dan dadanya terasa perih, karena di antara para petugas itu, tidak ada Raka. Lift membawa Alea ke lantai tertinggi. Di ruang rapat kecil dekat ruang direksi, Pak Mangun sudah menunggu. Tatapan mata pria tua itu menunjukkan ia membawa sesuatu berat. Apa yang Anda temukan? Tanya Alea tanpa basa-basi. Pak Mangun mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya. Saya pikir,
Sudah saatnya kamu membaca ini. Alea mengambil map itu dengan kedua tangan. Di bagian depannya terdapat tulisan tangan. Data desa kediaman anak itu. Alea membuka map itu pelan, takut dengan apapun yang mungkin ia temukan di dalamnya. Di halaman pertama terdapat foto desa terpencil. Rumah-rumah kayu berjajar, sawah luas di belakangnya, dan jalanan yang tampak berlubang di beberapa titik. Namun yang membuat Alea terdiam bukanlah foto desa itu, melainkan catatan kecil di bawahnya. Di desa ini, dulu ditemukan seorang anak laki-laki terbaring sendirian. Tanpa nama, tanpa keluarga, tanpa masa depan. Ayahmu menamainya Raka. Alea menutup mulutnya dengan tangan. Baris kalimat itu membelah hati dan pikirannya sekaligus. Ia membuka halaman berikutnya. Ada catatan lain. Anak itu pernah ke rumah kepala desa. Pernah menginap di musola. Pernah membantu seorang penjual kayu. Tetapi tidak pernah bicara tentang keluarganya. Tidak pernah menyebut ia berasal dari mana. Di halaman selanjutnya, Alea menemukan tulisan lain yang membuat tubuhnya merinding. Ayahmu menyimpan alamat desa ini. Hanya untuk satu tujuan. Jika suatu hari ia ingin mencari Raka kembali. Punggung Alea bergetar. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Pak! Suaranya pecah. Kenapa ayah tidak melakukan ini? Pak Mangun menarik napas dalam. Karena ketika Raka pergi, ayahmu merasa ia telah mengecewakan anak itu. Ia takut jika ia mencarinya, Raka akan menolak kembali. Alea terdiam. Matanya basah. Dan sekarang, ketika Raka kembali untuk bekerja di perusahaan, ia tidak mengungkap dirinya. Ia memilih tetap menjadi anak tak dikenal, agar tidak mengganggu hidup ayahmu. Alea menunduk. Dia begitu baik. Ia berbisik. Bahkan ketika kami memperlakukannya dengan buruk. Pak Mangun menatap Alea lama. Mungkin, ia masih punya luka lama yang belum sembuh. Alea menggenggam map itu keras-keras. Kertas di dalamnya berdesir halus, seolah menyuarakan rahasia yang tidak sabar ingin dibuka. Pak Mangun, Alea berkata pelan, tolong antar saya ke desa itu. Pak Mangun terkejut. Malam ini? Iya, tegas Alea. Saya ingin menemukan Raka. Apapun yang terjadi. Pria tua itu menatap Alea seperti menilai tekadnya. Kemudian ia mengangguk pelan. Akan saya siapkan mobil. Namun sebelum ia pergi, ia berhenti lagi. Alea. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Apa alasanmu ingin menemukan Raka? Alea menunduk. Ia tidak ingin menjawab. Tetapi hatinya menjawab lebih cepat dari mulutnya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengembalikan jam tangan ini. Ia ingin tahu kebenaran sampai tuntas. Ia ingin memperbaiki luka antara ayah dan Raka. Dan di balik semua itu, ia ingin bertemu Raka karena hatinya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia duga. Namun yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat pelan. Saya tidak mau dia menghilang lagi. Pak Mangun menatapnya penuh pengertian, lalu mengangguk. Alea berdiri di lobi gedung Wijaya Group, memegang map desa asal Raka di satu tangan, jam tangan tua ayahnya di tangan lain. Bersiap melakukan perjalanan mencari seseorang yang pernah menghilang dari hidup ayahnya. Dan kini, menghilang dari hidupnya. Hujan turun pelan ketika Alea melangkah keluar dari gedung Wijaya Group. Langit gelap. Lampu-lampu kota membias pada permukaan tanah yang basah. Kendaraan berlalu lalang dengan suara pelan. Seolah dunia sedang menahan napas bersama Alea. Ia memegang map berisi data desa tempat Raka ditemukan. Di tangan satunya, jam tangan tua ayahnya seperti menghangatkan kulitnya. Setiap goresan jam itu terasa hidup, seperti memanggil Alea untuk segera menemukan pemilik sahnya. Mobil hitam telah menunggu di depan pintu. Pak Mangun berdiri di sampingnya, payung di tangan kanan. Wajahnya tegas meski ada kekhawatiran yang tak tersamarkan. Kita berangkat sekarang, katanya. Alea mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup. Hujan mengetuk kaca seperti ritme yang mencerminkan degup jantungnya. Mobil bergerak perlahan meninggalkan gedung tinggi itu.
Lampu-lampu kota meredup di balik semburat hujan. Di dalam kabin mobil, hanya suara hujan dan suara halus mesin yang terdengar. Pak Mangun akhirnya berbicara. Alea, kamu siap dengan semua kemungkinan? Alea menatap keluar jendela. Saya tidak ingin kemungkinan. Saya hanya ingin menemukan dia. Kadang, seseorang pergi bukan untuk menghilang, ucap Pak Mangun lirih, tapi untuk menyembuhkan luka yang kita tidak bisa lihat. Alea menggenggam jam di tangannya. Jika dia pergi untuk menyembuhkan luka, maka saya ingin menjadi alasan dia kembali. Pak Mangun menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Kamu seperti ayahmu. Alea menarik napas panjang. Ayah belum selesai bercerita barusan. Dia akan melanjutkan ketika kondisinya lebih baik, jawab Pak Mangun. Yang paling penting sekarang, kamu harus menemukan Raka sebelum semuanya terlambat. Perjalanan ke desa itu memakan waktu hampir 4 jam. Jalanan mulai menyempit, berganti menjadi jalan berkerikil. Pohon-pohon besar membentuk lorong gelap di kedua sisi jalan. Hujan berhenti, namun udara tetap dingin. Mobil berhenti di depan gapura sederhana bertuliskan nama desa yang sama dengan yang tercatat di dalam map. Alea turun, merapikan mantel panjangnya. Hawa desa yang lembab menyentuh pipinya. Ini, tempat itu. Suaranya pelan, seperti takut mengusik kenangan yang tinggal di antara pepohonan. Beberapa warga desa lewat dan melihat Alea dengan raut bingung. Bagi mereka, kedatangan seorang wanita berpenampilan mewah di tengah malam tentu hal yang tidak biasa. Pak Mangun menghampiri seorang warga tua di warung kecil. Pak, kami mencari seseorang, katanya sopan. Namanya Raka. Warga itu terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Anak yang dulu ditemukan di jalan itu. Alea mendekat. Bapak tahu dia ada di mana sekarang? Warga itu memandang Alea lama sebelum menjawab. Dia tidak tinggal di desa ini lagi. Sudah lama pergi. Tapi, ada satu tempat yang sering ia datangi dulu. Tempat itu, seperti rumah pertamanya. Alea menahan napas. Di mana? Warga itu menunjuk ke arah belakang desa, melewati pepohonan. Sebuah pondok kecil dekat sungai. Alea langsung berjalan. Pak Mangun mengejarnya. Dalam gelap, langkah Alea cepat, hampir tergesa. Hatinya dipenuhi campuran perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Takut, gelisah, berharap, dan sakit yang samar. Mereka tiba di sebuah pondok kayu kecil. Lampunya mati. Atapnya miring sedikit. Dindingnya tampak usang. Namun ketika Alea mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya melemah. Di depan pintu pondok itu, ada bekas pijakan sepatu yang sangat baru. Masih basah oleh hujan. Alea berbisik. Dia, baru di sini. Tapi pondok itu kosong. Hanya ada tikar tua, selimut lusuh, dan beberapa buku tipis yang disusun rapi. Alea memegang salah satunya. Sampulnya penuh debu, namun di bagian dalamnya ada tulisan kecil. Untuk yang terus bertahan hidup. Gagal bukan alasan untuk menyerah. Alea menutup buku itu perlahan, merasakan dadanya sesak. Pak Mangun berdiri di pintu. Dia tidak jauh. Naluri saya mengatakan begitu. Alea mengangguk. Namun ketika ia ingin keluar dari pondok, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Pak Mangun memayungi Alea. Namun tepat saat mereka ingin kembali ke mobil, ponsel Alea bergetar. Nomor tak dikenal. Alea terpaku. Hatinya berdegup sangat keras. Ia menjawab dengan suara bergetar. Halo. Tidak ada suara. Hanya napas seseorang di seberang. Napas yang tertahan. Napas seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang penting sekali. Alea menelan ludah. Raka. Masih tidak ada jawaban. Namun napas itu berubah pelan. Lebih dekat. Lebih dalam, lebih seperti seseorang yang hampir bicara tetapi menahan diri. Di mana kamu? Tanya Alea. Suaranya pecah. Dan kenapa? Kenapa kamu pergi tanpa bicara pada saya? Terdengar tarikan napas dari seberang. Lalu akhirnya, suara itu muncul. Lirih,
Hunter. Namun jelas. Maafkan saya. Alea menutup mata. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Jangan minta maaf. Saya yang harus minta maaf. Suaranya gemetar. Tolong, jangan menghilang. Raka terdiam di seberang. Suara hujan menutupi sela-sela keheningan itu. Namun Alea bisa merasakan. Raka sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Aku tidak pantas berdiri di dunia kalian, ucap Raka pelan. Tidak pantas di depan ayahmu. Tidak pantas di depanmu. Alea menahan napas keras. Kamu pantas, Raka. Tidak ada jawaban. Raka, ayah saya mencari kamu. Dia ingin bertemu. Dia ingin bicara. Jangan tinggalkan kami lagi. Hidup saya akan membuat semuanya sulit, gumam Raka. Alea memegang jam tangan di dadanya. Kalau kamu pergi, hidup saya yang akan sulit. Hujan mereda sedikit. Ada jeda panjang. Lalu suara Raka terdengar lagi. Lebih tenang. Lebih dalam. Lebih seperti seseorang yang akhirnya menemukan keberanian kecil untuk hidup. Apa? Janji itu masih berlaku kalau aku kembali. Alea menutup mulutnya dengan tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia mengingat momen di lobi. Momen ketika ia mengatakan kalimat yang seharusnya tidak ia ucapkan. Namun saat ini, kalimat itu bukan lagi amarah. Bukan lagi spontanitas. Hatinya menjawab lebih cepat daripada logikanya. Alea menarik napas dalam, lalu berkata, bukan karena janji itu, tetapi karena aku menginginkanmu. Keheningan panjang. Kemudian terdengar suara langkah pelan di tanah basah. Langkah yang sangat dekat. Langkah yang terasa. Seperti langkah seseorang yang kembali setelah lama pergi. Pak Mangun menoleh ke belakang Alea. Alea ikut menoleh pelan. Di ujung jalan becek yang diterangi lampu mobil. Sosok itu berdiri. Raka. Basah oleh hujan. Seragam obe lusuhnya menempel di tubuh. Wajahnya lelah. Namun matanya tidak lagi bersembunyi. Ia menatap Alea lama. Begitu lama. Seolah waktu berhenti. Alea berjalan pelan mendekatinya. Setiap langkah adalah pecahan hati yang perlahan disatukan kembali. Tanah basah. Hujan mereda. Udara dingin. Tetapi hati Alea terasa hangat. Ketika ia berdiri tepat di depan Raka, ia berhenti. Hanya berjarak sejengkal. Raka membuka mulut. Suaranya bergetar halus. Aku kembali. Dan Alea mengulurkan tangan. Pelan. Dengan hati yang akhirnya tahu kepada siapa ia bergerak. Raka menyentuhnya. Jari-jari mereka bertemu. Tidak ada kata lain. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada drama berlebihan. Hanya dua manusia yang akhirnya berhenti menghilang dan mulai kembali menemukan jalan pulang. Malam itu, bab yang hilang dari hidup mereka akhirnya kembali. Dan ketukan pintu yang selama ini menunggu kini terdengar dalam bentuk yang berbeda. Tidak dari pintu rumah, tetapi dari pintu hati mereka masing-masing. Dan ketika keduanya saling menatap, perjalanan yang panjang itu akhirnya mencapai momen yang paling emosional. Mereka saling menemukan. Dengan hujan yang perlahan mereda, dan masa depan yang akhirnya membuka dirinya. Pagi itu rumah sakit terasa berbeda. Udara dingin dari AC bercampur aroma antiseptik khas ruang rawat. Namun di dalam salah satu kamar VIP, suasana bukan lagi penuh tegang seperti sebelumnya. Hari ini, sinar matahari masuk lebih hangat dari biasanya, menyelinap lembut melalui jendela besar yang tirainya tersibak setengah. Pak Wijaya sudah bisa duduk bersandar dengan bantal yang ditinggikan. Selang oksigen telah dilepas. Kulitnya tidak lagi pucat seperti saat pertama kali dibawa ke UGD. Dokter menyebut kondisinya stabil. Bahkan mulai pulih lebih cepat dari perkiraan. Alea berdiri di samping ranjang, membawa sekeranjang buah yang baru dikirim sekretarisnya. Namun perhatiannya terpecah ketika ia melihat ayahnya tersenyum kecil sambil memerhatikan jendela. Ayah. Alea mendekat. Dokter bilang ayah sudah boleh pindah ke ruang perawatan biasa besok.
Pak Wijaya menoleh pelan. Matanya yang hangat tampak lebih hidup. Sepertinya Allah masih memberiku waktu untuk menyelesaikan sesuatu. Alea memegang tangan ayahnya. Tidak perlu memikirkan apapun dulu. Ayah istirahat saja. Namun Pak Wijaya tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Aku ingin bertemu Raka." Alea terdiam. Hanya suara monitor detak jantung berbip halus yang terdengar. "Dia mungkin sedang menuju ke sini," ucap Alea dengan raut malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak Wijaya mengangguk tipis. "Terima kasih, Nak." Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Pelan, teratur, dan penuh rasa sungkan. Alea menoleh, napasnya menahan. Raka muncul di depan pintu. Pakaian obe lusuhnya sudah tidak ada. Dia jauh lebih rapi dari terakhir kali Alea melihatnya. Rambutnya disisir sederhana. Wajahnya sudah tidak selelah semalam, meski sorot matanya tetap dalam seperti menyimpan 1000 kisah. Pak Mangun muncul di belakangnya, memberi isyarat kecil, seolah berkata masuklah. "Nak." Raka mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena hormat yang begitu besar pada sosok yang pernah menolongnya bertahun-tahun lalu. Alea bergeser memberi ruang. Raka berhenti tepat di sisi ranjang. Pak Wijaya mengangkat tangan lemah, mempersilakan Raka datang lebih dekat. Raka menunduk dalam-dalam. "Pak, maafkan saya baru datang." Pak Wijaya tersenyum kecil. "Kamu tidak pernah terlambat, Raka." Suasana sunyi sejenak. Hening itu bukan kosong, melainkan penuh makna. Raka menarik napas dalam. "Terima kasih, karena dulu Bapak menyelamatkan saya." Pak Wijaya menatapnya, lembut namun tajam, seperti melihat anaknya sendiri. "Kamu ingat, kan, apa yang aku bilang waktu itu?" Raka mengangguk pelan. "Saya ingat, Pak. Semua yang Bapak ajarkan, saya simpan." Mata Pak Wijaya sedikit berkaca, namun ia menahan dengan senyuman. "Aku bangga. Di saat hidup menekanmu paling keras, kamu tetap bertahan tanpa menyalahkan siapapun." Raka menunduk lagi, kali ini lebih dalam. "Bapak satu-satunya orang yang memperlakukan saya seperti manusia waktu itu. Tanpa Bapak, saya tidak tahu saya akan jadi apa." Alea menatap keduanya, ayahnya dan laki-laki yang diam-diam menjadi bagian penting dalam hatinya. Dadanya terasa hangat. Kini ia mengerti hubungan mereka jauh lebih dalam dari dugaan siapapun. Pak Wijaya mengulurkan tangannya. Raka langsung menggenggamnya dengan kedua tangan seakan itu genggaman yang ia rindukan bertahun-tahun. "Kamu menyelamatkan nyawa saya, Raka," ujar Pak Wijaya pelan. "Dan bukan sekali saja. Kamu menyelamatkan saya dari kesepian yang tidak anakku sadari." Alea memandang ayahnya, mata terbelalak kecil. "Ayah." Pak Wijaya tersenyum ke arah Alea. "Ayah ini tua, tapi tidak buta, Nak." Raka buru-buru melepaskan genggaman itu. Wajahnya merah tersipu. "Pak, saya..." Namun Pak Wijaya mengangkat tangan. "Jangan menyangkal apa yang bahkan Allah sudah tunjukkan sejak lama." Alea menunduk. Wajahnya memerah. Raka terpaku. Ketegangan di hatinya berubah menjadi ketenangan kecil yang tidak ia mengerti. Kemudian, Pak Wijaya merentangkan tangannya ke Alea dan Raka sekaligus. "Kalian berdua, jangan tinggalkan satu sama lain lagi." Kata-kata itu sederhana, namun mengisi ruang itu dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. Alea mengusap air matanya yang menetes tanpa suara. Raka menatap Pak Wijaya lama, lalu berkata dengan suara yang berat dan penuh rasa hormat. Kalau Bapak merestui, saya tidak akan pergi lagi." Alea menoleh cepat. Matanya membesar, bercampur haru dan bahagia. Pak Wijaya tertawa kecil, tawa lemah seorang ayah yang akhirnya menyaksikan bagian hatinya pulih. "Restu ayahmu selalu ada sejak lama, Raka," ucapnya. "Kamu hanya perlu kembali, agar aku bisa mengatakannya sendiri." Alea menggenggam tangan Raka pelan. Raka menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada yang perlu diucapkan,
karena keduanya tahu, langkah baru telah dimulai. Di luar jendela, matahari siang menembus awan, membuat kamar itu terang dan hangat seperti rumah yang akhirnya menemukan penghuninya kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Pak Wijaya, Alea, dan Raka berada dalam satu ruang, dengan hati yang tidak lagi saling menjauh. Cerita selesai. Dan begitulah, di tengah hujan malam dan langkah yang hampir menyerah, dua hati yang terluka itu akhirnya saling menemukan jalan pulang. Raka, pemuda sederhana yang pernah hilang dari masa lalu. Alea, wanita kuat yang akhirnya belajar merendah. Dan Tuan Wijaya, ayah yang menunggu anaknya kembali dengan hati yang penuh harap. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang terlihat kecil benar-benar kecil. Kadang, mereka hanya menunduk karena menyimpan luka yang tidak mampu kita lihat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah yang bisa kita bagi bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.